kita akan memperkenalkan salah satu produk dari Novotest. Inilah Novotest Portable Hardness Tester ya, yang tipe TUD3. Oke. Nah, apa yang kita dapatkan dari pembelian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, device-nya ya, hardness testernya. Yang kedua ada probe-nya. Karena ini TUD3, jadi dia bisa combine ya. Kita bisa menguji metode UC sama metode LIP. Nah, untuk metode UC biasanya ini yang probe yang kita gunakan. Ini indenternya, ada diamond. Kita taruh serius dulu. Nah, yang kedua adalah untuk LIP tester. Ini bentuknya seperti ini, dia ada ball bearing ya untuk indenternya. Nah, selanjutnya ada charger sama kabel USB yang bisa digunakan untuk transfer data ke software atau ke laptop, dan juga bisa digunakan untuk mengisi daya dari device-nya. Oke. Selanjutnya ada sertifikat kalibrasi dari pabrikan ya. Jadi produk yang dikirim ke sini udah terkalibrasi dari pabrikannya, sama manual petunjuk pemakaian. Ya, oke. Pertama, sebelum kita menyalakan device-nya, kita harus menentukan dulu probe apa yang mau kita pakai, pengujian apa yang kita pakai. Jadi kita harus mengonekkan dulu probe-nya ke device-nya. Ini kita misalkan yang pertama LIP dulu, pasangkan dulu di bagian ini ya, red dot-nya diarahkan ke yang ada merahnya juga. Oke, udah klik, kita tekan tombol power selama beberapa detik sampai muncul logo Novotest. Ya, di sini kita langsung bisa menggunakan untuk langsung pengujian ya, karena ini device ready for operation. Jadi ini bisa langsung kita gunakan untuk pengujian LIP. Oke. Di sini kalau LIP kita bisa menentukan scale-nya ya. Scale-nya di sini HV. Nah, kalau LIP biasanya kita pakai yang HL. Oke, pilih. Nah, HL. Nah, material yang kita pilih kita tentukan dulu nih. Misalkan steel, alloy, stainless steel, cast iron, aluminium dan lainnya. Oke, untuk sebagai contohnya kita pakai yang steel. Oke, sini untuk steel. Di sini ada graf ya, modenya terkait visualisasi dari tampilan hasil pengukuran. Nah, di sini kita contohkan yang berapa aja. Seperti itu. Untuk pengujian LIP, sini ada terangannya. Ini kerasnya 540 HLD. Mungkin kita bisa praktekkan langsung alatnya ya. Nah, di sini kita ada ini ya, penekannya. Jadi sebelum kita pakai, kita tekan dulu. Nah, ini berarti udah tekan ya, sampai mentok bunyi. Nah, kalau ada bunyi, kita bisa langsung arahkan ke test blocknya, kedua test block. Nah, kita tekan bagian ini, ujung paling atas. Ya, di sini langsung keluar angka 537 ya. Nah, di sini sampelnya 540, jadi nggak terlalu jauh ya selisihnya. Ini bisa dijadikan
normal. Nah, kalau misalkan kita coba di titik lain, misalkan kita tekan dulu, nah, 538. Jadi sebagai ini ya. Jadi secara fungsi sudah sesuai pembacaan dari leadnya seperti itu. Ini tampilan grafiknya, karena ini baru 2 tes ya, jadi grafiknya bukan 2 tes. Jadi kalau misalkan kita makin banyak menguji bendanya, makin banyak juga grafik atau titik poin yang akan ditampilkan di grafik. Nah, jadi misalkan kita pilih ini ya, UC, kita tentuin dulu material yang akan kita gunakan untuk pengujian. Kita pilih material di sini, tombol. Nah, di sini ada list material yang akan kita uji. Ada steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh di sini, steel aja. Oke, selanjutnya untuk scalingnya atau nilai satuannya kita bisa pilih juga. Nah, yang pertama ada HV, HRB, HS, HL, dan RC. Nah, karena standar calibration block kita pakai HV, kita pilih juga HV supaya sama nilai. Oke. Nah, terus untuk tampilannya kita bisa pilih juga. Nah, di sini modenya, nah ada grafik, histogram, statistik, smart, signal. Nah, kita mencontoh yang grafik aja supaya kita bisa tahu deviasi pergerakan dari pengujian pertama sampai ke selanjutnya. Jadi sebelum kita nyalakan, koneksikan dulu probe-nya ke device-nya. Oke, di sini probe yang kita pakai memiliki kekuatan 50 Newton ya. Jadi ada beberapa tipe, ada yang 10, ada yang 98 Newton. Perbedaannya berdasarkan material yang akan kita uji ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang kita pakai yang 60 Newton. Mungkin kita bisa pakai langsung ke calibration block. Nah, untuk kekerasan calibration block ini 570 HP. Oke, mungkin kita ikan di sini. Kita coba, jadi metodenya seperti ini penekanannya. Jadi biasanya perbedaan penekanan berbeda pula hasil yang akan kita dapatkan ya. Jadi bagusnya kita mengambil beberapa sampel. Yang keluar 571 ya. Ini toleransinya plus minus 10 HV. Jadi kalau hasilnya terus 57 berarti udah masuk dalam toleransi. Jadi setelah kita melakukan 5 kali pengujian, nah hasil yang kita dapatkan di grafik adalah nilai X-nya, nilai rata-ratanya sekitar 250. Toleransinya 2%. Deviasinya N-nya sampelnya 5. Oke, kalau misalkan kita mau menyimpan hasil pengukuran, saya klik enter. Nah, kita namain proses pengukurannya, misalkan measurement. Ini juga ada fitur kamera ya. Jadi selain kita membaca grafiknya, nah kita bisa capture objek yang kita ukur. Ini misalkan contoh. Oke, tadi data hasil pengujian tadi sudah record dan simpan di device-nya. Setelah kita melakukan pengujian, kita bisa melihat hasil pengujian sebelumnya. Kita balik ke back. Ada fitur arsip. Nah,
Ini data yang pernah kita ambil ya. Ada 3 data. Nah, ini waktunya. Nah, ini data yang pernah kita ambil. Ini yang kita lakukan tadi.